Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Ummah Mikir yang luar biasa? Malam ini saya kedatangan seorang sahabat lama, tamu istimewa, pelukis yang sangat ngetop namanya, yaitu Mas Debyo. Nah, dia sahabat saya dan pernah kuliah bersama-sama dulu di IKIP, tapi sekarang beliau menjadi seorang seniman, pelukis profesional, dan karena itu kita perlu mendapatkan insight dari pengalaman perjalanannya Mas Debyo ini sampai menjadi seperti sekarang ini. Apa kabar Mas Debyo? Baik. Wah, kita harus tanya dulu, nama aslinya itu bukan Mas Debyo aslinya. Saya ini setelah saya analisis teman-teman saya yang sudah sadar branding itu memang beliau sejak dulu. Namanya aslinya itu Joko Sudebyo ya? Ya, betul. Nah, tapi sejak awal sudah ditulis Mas Debyo dengan tulisan yang sangat tegas. Ya, dan itu sampai hari ini dijadikan nama yang top dan di mana-mana kesebut Mas Debyo. Tapi ini menguntungkan sobat-sobat. Walaupun usianya juga sama-sama tua seperti sekarang, namanya tetap Mas. Jangan-jangan nanti dia punya cucu manggilnya Mbah Mas Debyo. Oke, sehat Deb? Sehat. Alhamdulillah. Gimana ini kabar sekarang untuk ini di pandemi ini? Apakah ada hambatan di dalam berkesenian? Menurut pengalaman ini gimana? Pandemi atau tidak yang nama pelukis itu nggak ada pengaruh, podo wae. Podo wae ya? Iya, karena gimana? Karena nggak ada pandemi pun yang namanya jarang keluar rumah itu sudah biasa. Jadi apalagi kalau menjelang pameran ya, persiapan pameran, kadang-kadang 2 minggu ke teras rumah aja enggak. Wih. Jadi pertapa. Itu bener. Ya, betul. Nah, apa ada rencana ke depan mau pameran apa lagi? Nah, kawan-kawan kan tahu bahwa Mas Debyo itu menurut saya seniman yang paling hiperaktif pameran tunggal. Ya luar biasa. Sudah berapa kali pameran tunggal sampai 45 sekarang? kali. 45 kali. Coba Mas diceritakan kok sampai seperti itu, apa sih visinya dan yang perlu didengarkan kawan-kawan itu, semangat apa yang mengakibatkan punya energi yang luar biasa ini? Ini begini, sejak awal kuliah ya, itu ketika masuk semester 3, saya waktu itu sempat merasa kecelik. Aku masuk IKIP itu. Karena keinginan saya sejak kecil itu ya, saya tuh nggak pernah punya cita-cita kecuali melukis, sudahlah. Seperti itu. Lah kemudian ketika karena di Pacitan juga sering langganan juara sejak SD sampai SMA ya, itu tiba-tiba ada penawaran dari kepala sekolah ke waktu itu, mau nggak kamu bebas tes di IKIP Seni Rupa? Mau sekali gitu loh. Kemudian yang penting bebas ya? Oh, yang penting bebas. Kemudian masuklah di IKIP tanpa tes waktu itu. Wah, itu kebanggaan luar biasa bagi keluargaku juga. Ketika dapat semester 3, waktu itu ada mata kuliah anatomi, menggambar anatomi. Anatomi ya. Ternyata Pak Sunaryo waktu itu dosennya tidak mengajari menggambar anatomi, tapi mahasiswa disuruh menghafal seperti anak kedokteran. Sampai aku yang paling ingat tuh sternum cloidomastoideus itu otot di sini. Akhirnya aku protes kan sama Chris Awe waktu itu. Pak Naryo, mohon maaf, saya harus keluar ruang, nggak ikut kuliah. Loh kenapa? Kamu sudah memprogram? Iya Pak, yang saya cari bukan ini. Saya kuliah seni rupa ini ingin diajari menggambar anatomi ketika mata kuliah anatomi. Tapi ternyata kok disuruh menghafalkan kayak anak kedokteran gitu loh. Saya sama Chris tuh keluar gitu loh. Nggak taunya Pak Naryo ketua jurusan tuh dadale sik dulur dhewe itu Pacitan. Loh iya kan? Itu ceritanya. Almarhum kan ya. Dari situ ternyata
mata pelajarannya koyo podo ae. Kemudian kalau ada mata pelajaran menggambar benda atau apa, tidak dibimbing. Mereka aku ki kon desa kan belum pernah punya pengalaman dibimbing, dibina, diajari gambar tuh piye gitu. Ternyata dosen-dosen yang lain tuh cuma hasil akhir yang dinilai. Nah, aku rayo, waduh, aku kudu banyak belajar keluar gitu. Akhirnya daripada kuliah saya lebih baik bertandang ke senior-senior Surabaya waktu itu. Ke Pak Amang, ke Pak Daryono, ke Pak Supono, Pak Krisna itu tempat-tempat saya keluyuran. Jadi lebih baik ngeluyur daripada kuliah, sehingga temen satu kos yang kebetulan juga satu angkatan tuh tiba-tiba, loh, Pras, Arnyandi, tentamen itu. Ya ampun, tentamen apa? Aku ora ngerti. Mata kuliah saat itu apa gitu loh. Jadi istilah tentamen kawan-kawan yang kalau sekarang disebut dengan ujian akhir semester, dulu nyebutnya tentamen. Tentamen. Terus gimana? Terus kemudian aku banyak dapat didikan sikap. Kemudian ngelukis kutubnya itu dari para senior Surabaya. Senior Surabaya itu bukan dari kampus. Di kampus aku nggak dapat apa-apa kecuali untuk konco akeh dari beberapa daerah itu. Maka di kampus aku justru sering kontra pada dosen-dosen itu, gitu loh. Itu ceritanya. Kemudian aku keluyuran ke senior pun saya menemui kejanggalan. Iya, Pak Iki namanya besar. Kemudian Pak ini juga sama. Tapi kok kehidupannya nggak sebesar namanya ya. Aku waktu itu punya pikiran itu. Iya. Kemudian aku punya pikiran gini, oke. Pikiran-pikirannya saya serap. Tetapi aku tidak boleh menjadi seperti salah satu dari mereka. Aku harus dalam hal yang lain ya, terutama kehidupan sosialnya itu. Betul. Itu. Jadi soal pelajaran bahwa ngelukis itu bahasa personalmu. Nah itu aku tidak dapat di kampus, tapi aku dapat dari mereka. Oke. Kemudian ketika waktu itu semester 5 kalau nggak salah ya. Itu sekitar 84 ya. 84 83 itu. Itu seorang Nursulis Koto waktu itu melihat karyaku yang tak bawa ke Pak Amang waktu itu. Mas Sulis bilang gini, "Ini karyamu." Gitu. Iya, Mas. Tak kandani, kowe percaya karo omong aku ya. Garismu itu menghidupi kamu. Kamu jangan berhenti. Nursulis Koto bilang itu. Masih ingat tahun berapa gitu? 84. Iya, berarti dia peramal ulung ya. Bagi saya dia tajam. Iya. Tajam. Oke, kata-kata itu tak pegang. Makanya sejak itu kemudian aku rajin kan keliling bikin skate. Kemudian keliling gambar foto. Jadi kalau habis kuliah itu aku jalan. Terus neng toilet pom bensin tuh aku ganti celana kerja, celana keliling gitu. Nah, dari sini aku sudah mulai belajar menjual. Jadi garis aku belajar, ini tak pakai sekalian belajar jualan waktu itu. Nah, kemudian kalau aku habis menilaikan lukisan, habis dinilai, tak jual. Aku tawarkan dari pintu ke pintu, keliling Surabaya itu bagian udah menjadi bagian mulai, hidup saya. Mulai menjual karya ya. Jadi mulai kuliah, ketika sudah mulai masuk pada tahap melukis, itu setiap lukisan habis dinilai, aku pasti keliling. Akhirnya kemudian nemu dosen Pak Gatot. Aku kurang ngerti kalau itu dosen bahasa Indonesia. Nggak ngerti. Ternyata akhirnya Pak Gatot menjadi pelanggan lukisan saya. Jadi kalau itu Pak Gatot Susilo sama Pak Surono. Mantan rektor. Mantan rektor itu. Pak Surono. Jadi dari
dua beliau ini. Yang dimaksud keliling di perumahan itu atau? Enggak, kalian kemana-mana kebetulan kemudian nemu itu. Ya, memang Pak Gatot sama itu paling perhatian dengan anak seni rupa. Betul. Ternyata Wiyata kolektormu dulu. Dulu iya, kolektorku dulu. Makanya ketika aku lupa waktu itu diwawancara apa majalah kampus apa ya. Pak Gatot marah sama saya waktu itu. Kok iki aja lali. Sadurunge lukis sama Payu ki sing ngoleksi aku dhisik. Itu Pak Gatot Susilo, jurusan bahasa Indonesia waktu itu. Iya, betul. Jadi aku tuh naluri saya untuk menjual karya karena aku tidak ingin bahwa pelukis harus gembel. Jadi aku nanti begitu lulus aku harus bisa mencari nafkah dari seni lukis. Dari lukisan saya. Itu sudah saya tanamkan dari awal saya ngajari siapa naluri. Jadi yang ngajari naluriku sendiri. Ya karena pengalaman aku bertandang ke sana iki orang ini namanya besar tapi kok kehidupannya begini. Aku kalau misalnya sampai seumur beliau hidupku seperti ngeri lah aku gitu loh. Waktu itu sudah punya pikiran itu. Kalau dari sekian senior Surabaya, seniman senior Surabaya yang betul-betul mancap di pikiran untuk menginspirasi baik berkarya maupun apa tadi tentang kehidupan sosialnya, Pak, siapa yang paling ada dua senior. Waktu itu aku ke rumah Satya Budi di apa namanya? Ya, di Karangrejo. Di Karangrejo itu di dalam perjalanan atiku suara apa bilang begini. Kowe pengen dadi pelukis yang apik. Kowe berpikir kaya Amang Rahman tapi pola kerjamu niru Supono. Iku suara hatiku itu ketika dalam perjalanan aku ke rumahnya Satya Budi waktu itu. Iya. Itu. Lah, iku nancep. Wah, lah iki cara kerja keseniannya kayak Amang. Tapi pola berpikirnya Amang ya. Kayak Amang, jadi perenungan bareng kayak Amang. Tapi elang kerjanya nurut si Supono. Itu waktu itu. Ya. Padahal waktu itu karo Pak Amang sudah deket mulai awal sih, tapi kalau Pak Pono aku bisa dikatakan kurang dekat karena beliau jarang di Surabaya. Ya, di Bali ya. Di Bali, gitu loh. Itu. Ya. Kemudian wah. Dan memang saat itu bisa dibilang satu-satunya seniman Surabaya yang sudah sukses ya. Betul. Borobudurnya itu luar biasa. Borobudur kuda-kuda itu. Yang kemudian juga menginspirasi Asri Nugroho kuda-kudanya itu. Iya. Itu. Nah, akhirnya oke, kalau gitu aku harus juga sering ke Pak Pono waktu itu gitu loh. Akhirnya aku tahu proses kerjanya. Jadi lukis Pak Pono kan pas 10 diajar. Jadi kalau ini nyekat, sekat. Bareng gitu ya. Bareng, seperti itu. Wah, edan ini aku ngono. Berarti ini suara hatiku saya nuntun itu. Itu. Nah, kemudian ikut tak pegang hingga hari ini. Sikap profesionalismenya Pak Pono ini, etos kerjanya utama ya. Dan sukanya merenung seperti Amang Rahman. Karena Amang Rahman itu pelukis yang paling dekat sama saya. Paling dekat sama saya. Kalau aku pameran tunggal, aku tuh kadang-kadang ngeman supaya tidak datang karena kesehatan yang bagi saya nggak mungkin lah. Ini kata kok, jadi ketika pembukaan jadul moro-moro dia datang di pembukaan saya. Masih orang kok kandangnya aku kerumut, tiap aku ngerti. Seperti itu. Itu kedekatan saya dengan beliaunya. Jadi itu proses. Jadi dari awal tuh bisa dikatakan aku SCJ karo kanca-kanca seangkatan itu ora pikirku SCJ gitu loh. Itu. Makanya kemudian setelah aku lulus itu kemudian aku beranikan diri membuka stand di Delta Plaza. Menggambar potret di depan Gunung Agung. Tapi aku sadar betul bahwa ini cuma Bantul Santan. Jadi aku ngelukis potret itu untuk mempertajam kemampuan saya untuk menangkap karakter gitu loh, untuk menangkap karakter. Dan ternyata larisnya luar biasa. Tetapi di dalam perjalanannya itu tahun 88 suara hatiku bilang lagi, Dep, kowe ngene duitmu akeh, tapi kowe mengkur dadi tukang. Itu. Di era
Di era depan Gunung Agung itu. Di era itu. Lah, selain itu aku dapat teguran lagi. Ini aku yakin bahwa ini cara pemberi talenta ke diri saya menuntun. Waktu itu aku kan sambil ini kalau malam kerja di memorandum. Anda sempat ya di memorandum? Aku di memorandum lama. Iya, betul. Memorandum. Kemudian ketika di memorandum, tuh, kalau tidak salah dulu kan ada Naryo bareng ya bekerja di situ. Pernah? Tidak pernah ya? Enggak. Karo Henry aku. Henry itu atasanku nih. Oh, Henry Nur Cahyo. Iya. Itu atasanku itu. Ternyata mantan bosnya. Loh, iya, mantan bosku. Kemudian wong jeneng aku itu ya usil, ya nakal, ya tadi ketika di memorandum, ketika wayahe gajian ke mejanya Bu Titi, di meja Bu Titi itu ada foto anaknya cantik melet gitu. Aku minta tolong sama Mas Pocek waktu itu. Mas, bisa nggak ngambilkan foto putrine Bu Tuti iki tak lukis. Tenan karo Pocek dijukukne tak lukis. Begitu tak lukis karepku supaya Pak Agil itu seneng. Dan setelah seneng otomatis aku dapat imbalan kan. Nggak taunya ketika saya serahkan ke Pak Agil, dia menerimanya, kakinya ditaruh di meja, aku di depannya gitu, jadi sikile ning raiku. Kemudian Pak Agil bilang gini, aku tahu kamu itu pelukis. Kamu tahu nggak? Seniman itu pantang bekerja untuk orang lain. Jadi kalau kamu melukis kemudian disodorkan ke saya agar aku beli, itu bukan mental seniman. Mari diseneni. Pak Agil, terima kasih atas pelajarannya. Seniman itu tidak boleh kerja dengan orang lain. Hari ini juga saya keluar dari memorandum. Keren. Itu keren. Betul kan? Karena aku keluar. Lah, untuk mengisi waktu supaya pendapatanku, masukanku tetap iki, aku bikin kartu lebaran, kartu ucapan, ya ucapan lebaran, ulang tahun, itu tak titip-titipkan di toko buku. Gitu. Ternyata itu laris juga gitu loh. Itu. Dan aku tahu tuku ya niku. Lah itu. Tahu tuku. Arta golek datane. Karena kurang ngumpulkan beberapa. Jadi aku belajar menjual garisku itu mulai awal itu. Nah, kemudian ketika di Gunung Agung aku suara hatiku mengatakan begitu, Dep, kowe yang nyambut gawe ngene, duitmu banyak. Tetapi kamu menjadi tukang. Tukang ya. Seketika stand itu tak tinggal plus isinya setan dan semua order ora tak gatek nih. Gila. Itu aku keluar plus. Kebetulan istriku dapat pengangkatan di Tuban kan itu. Iya. Oke, aku pulang ke Tuban. Aku wis ora ngereken standku di Gunung Agung kalau beberapa pesanan dan sudah di DP, DP-nya tak pangan, jadi ora tak terus ora tak iku. Karena aku mendapat suara itu tadi, dapat teguran itu. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 88. 88 ya. 88. Okay. Akhirnya aku di Tuban melukis saja. Aku melukis sambil ngikuti hijrahnya istri tadi ya, diangkat di Tuban. Di Tuban di kontrakan tinggal di Tuban mulai tahun? Di Tuban tuh tahun 88 aku masih wirawiri kan. Masih wirawiri. Kemudian aku melukis di Tuban itu. Ketika lukisan sudah cukup banyak, aku orang Pak Amang diajaknya Jakarta. Nah, akhirnya dekat dengan Pak Nasar, dekat dengan Pak Mustika waktu itu. Kemudian sama Aming Prayitno, Ami Priyono kami ora itu. Ami Priyono. Ya. Itu. Nah, kemudian ketika berarti mantan kos-kosan tim berarti. Oh iya, mantan Wes Maseni saya ini. Iya. Mantan Wes Maseni. Jadi aku ke Pak Nasar tuh yang ngeri dengan kehidupan yang ngeri. Padahal nama dia kan luar biasa. Iya. Itu kemudian oke lah aku nggak ingin seperti senior iki gitu.
Kemudian ketika lukisanku sudah cukup, aku sama Pak Amang diajak ke itu, akhirnya ada pikiran, Pak, saran pameran Jakarta gitu ya. Gitu. Akhirnya Pak Nasar, ya Bali Budaya kok, ketemu Amsat Rangkuti, ngomongin sama aku. Gitu. Akhirnya aku ke Bali Budaya, lihat jadwal, ternyata di situ ada bulan Maret. Bulan Maret. Oke, aku apa jenenge kontrak untuk pameran bulan Maret dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian ketika akan berangkat untuk pameran ini, istriku tak celuk, Bu, cincin kawinmu iso ono, yo iso ono. Dari Bu copoten gitu. Copot, dicopot, ku tak copot, tak dukok ning piring klunting, tak tutup karo mangkok, plek, tak dole ya. Nangis istriku waktu itu. Iki tak dol tenan. Tak nggo bekal ke Jakarta, aku pengen pameran di Jakarta. Itu. Kemudian 90-an itu ya, awal? Itu awal, 89 akhir. 89 akhir. Itu sudah di Tuban itu waktu itu? Sudah, belum, masih wirawiri, tapi aku udah produktif waktu itu. Itu. Kemudian setelah istriku menyerah dan cincin dua-duanya tak jual, tak pakai bekal ke Jakarta, delalah waktu itu ono pameran HIPTA di Galeri Nasional, tapi waktu itu masih gedung Dikbud. Ya. Itu. HIPTA itu kawan-kawan Himpunan Pelukis Jakarta. Itu. Nah, ketika jelang pembukaan, jenenge wong desa ngerti menteri. Itu kan gubun setengah mati. Iya. Waktu itu Fuad Hasan menteri ini. Fuad Hasan. Duduk di bangku paling depan, sebelahnya kosong. Aku tanpa babi bu, selonong duduk di sebelahnya Pak Fuad. Pak Fuad tanya, kamu pelukis juga? Iya Pak. Ikut pameran di sini? Tidak Pak, saya dari Pacitan. Saya mau pameran tunggal. Kaget. Waktu itu yang namanya pameran tunggal tuh menjadi masih ya? sangat mewah. Sangat mewah. Jadi ketika aku menyampaikan mau pameran tunggal, kaget beliau. Bisa lihat karyamu. Waduh, Pak Dewes Masen nih. Gini, kamu tak kasih kartu nama, besok ke kantor ya. Gitu. Akhirnya besoknya bener aku ke kantor. Lah Mas Hardi ngamuk ketika aku duduk di ini. Mas Hardi ngamuk. Mas Hardi itu ketua IPTA. Wah, aku diseneni rakar-karan ora duwe tuga dan rakar dan ora tak reken karo aku, Pak, sing penting aku komunikasi karo menteri. Itu. Akhirnya kesadarannya aku benar-benar ke kantor Mendikbud. Kantor Mendikbud. Ternyata sampai sana aku ditolak satpam. Aku tidak dipersilahkan masuk meskipun aku menyodorkan kartu nama waktu itu. Nah, ketika lagi itu aneh ning ruangnya Pak Fuad itu ada CCTV yang mengarah ke kantornya dia ya, ke kantornya dia. Itu. Kemudian saya lewat telepon umumku, Pak, saya tidak bisa masuk. Iya, kamu ditolak satpam ya? Iya. Udah, kamu kembali, aku di depan. Maju ke depan, aku balik, satpam bingung. Jadi semula meteteng karo aku malah ngene. Terus gimana cerita dengan Bu Adasan tadi? Coba diceritakan lagi lebih detail itu ke teman-teman. Nah, akhirnya beliau tak sodori album yang pada malam sebelumnya beliau ingin melihat karya saya. Akhirnya setelah album saya serahkan, beliau kaget lihat karya saya, loh, kok kayak karyanya senior aja udah karyamu gitu. Oke, kalau gitu ini 2 untuk aku ya, tak koleksi nanti. Terus yang buka siapa? Belum ada Pak, panjenengan bayar gitu. Ya suruh apa? Lah katalognya belum Pak. Yes, gini. Tak kasih tulisan pengantar untuk katalog, tulisan tangan aja ya gitu. Jadi langsung itu. Ada tulisannya apik ya. Apik. Artistik banget. Di depanku beliau menulis. Menteri Zaman Orde Baru nggak semudah itu loh. Betul. Itu. Sepulang dari situ
aku balik neng tim, aku sadar bahwa akhirnya, waduh, uangku nipis, gitu loh. Akhirnya aku ingat bahwa ketika berangkat ke Jakarta kemarin, aku ketemu orang yang ngakunya dari Aceh. Cuma aku kok ya nggak sampai kereta turun loh, aku nggak bertanya jenenge sopo gitu loh. Cuma di dalam perjalanan itu dia bertanya sama saya, Mas sudah berkeluarga gitu. Sudah Pak, udah punya putra. Anak saya yang pertama lahir dan hari ini umur 12 hari. Itu. Gini, kalau Mas mau pameran, kebetulan saya itu punya teman. Ini kalau itu namanya, kalau Mas perlu apa-apa, siapa tahu ini bisa dihubungi. Gitu. Tak tonton. Edwin Raharjo, Edwin Gallery, Jalan Kemang, 29 kalau nggak salah itu. Oke, aku udah pikiran, duitnya nipis banget. Numpak taksi aku, mereka aku ngerti Jakarta kan. Aku numpak taksi teko Wisma Seni, dari Wisma Seni tim itu menuju Kemang. Waduh itu. Oh lumayan, lumayan. Larang. Kemudian dalam pikiran aku tak tonton speedometer, waduh mateng, melebihi uang yang ada di saku ya, gitu loh. Jauh. Speedometernya itu. Kemudian aku sendiri pikiran elek. Iki engko yang teko Kemang ora ketemu Edwin Raharjo. Aku melayu. Tak kemplang taksi ini ora tak bayar. Wis mbok piye carane lah aku melayu gitu. Ternyata begitu sampai Kemang plek di alamat yang tertuju itu ada orang buka pintu ini, ada Mercy mau keluar. Kedang-dangan taksi aku masuk gitu loh. Kemudian ada apa Mas? Itu ada orang keluar dari mobil. Saya pengen ketemu Pak Edwin. Saya Edwin, ada apa? Saya perlu ke sama pameran tunggal. Kaget juga dia. Siapa nama kamu? Mesti belum pernah dengar gitu loh. Coba-coba mari gitu. Tak sodorkan albumku lagi ke Edwin Raharjo. Mas ini harganya berapaan? Nggak tahu. Loh gimana toh? Mau pameran harganya nggak tahu. Akhirnya, lah terus gimana ini? Kalau saya ada yang suka, ya saya minta tolong sekalian Pak Edwin ngasih harga berapa, kemudian yang lain tolong saya dikasih harga di belakang fotonya, gitu. Terus kemudian Edwin gini Mas ya ini saya mau ke puncak. Nah, Mas Dibyo, saya persilakan untuk lihat koleksi saya di sini. Nanti kalau mau pulang ke Membalik, saya ada titipan ke Mbak Iki. Jadi ketika ngobrol, Edwin sempat ke meja nih Mbak penjaga itu, Mbak Sopo jenenge lali aku. Depannya malis ganti ya. Iya, itu kemudian ketika Edwin pergi, aku ke Mbak Eko. Oh iya, ada titipan dari Pak Edwin. Cek BNI. Tak tonton 4 juta. Aku kok orang ngate dodol lukisan 200.000 gitu loh. Sama Edwin dihargai 1-2 juta waktu itu. Dia ngambil 2 lukisan yang judulnya kalau nggak salah waktu itu keluarga kecil di antara bintang-bintang kecil menikmati kebahagiaan kecil gitu loh. Itu judulnya itu. Yang satunya kalau nggak salah kucing waktu itu dibeli Edwin 4 juta. Berapa lukisan? 2? Oh, 2 lukisan. Kemudian balik yang taksi gagah wisan aku, gaya. Gaya ya. Bisa bayar ini. Pak, aku minta tolong diantar ke BNI. Oh. BNI. Oleh duit 4 juta ke unjuk loh waktu itu. Wah, ya top. Lo top. Itu tahun 89. 89 ya, akhir kok. Iya. Itu. Dari saya situ, PNS 91 gajinya 98.000. Lah itu, lah Bang. Aku kerjanya memorandum gajiku 20.000. Jadi
gajiku 20.000. Kemudian di taksi iki mbuh sing nuntun sapa, kreatifku itu metu. Dek. Aku telepon Pak Ismoyo. Ismoyo itu bagian pemberitaan TVRI Surabaya. Pak, kalau saya ke TVRI Jakarta ketemu siapa? Pak Azadi. Ya, Gitu. Azadi. Kemudian ada perlu apa Mas Dibyo? Saya tuh mau pameran, pengen masuk dunia dalam berita. Oh, bilang aja. Mas Dibyo temannya Pak Ismoyo gitu, tenan. Akhirnya, Pak, tolong dari BNI kita ke TVRI ya. Nah, TVRI, seret. Akhirnya aku bisa membayar masuk dunia dalam berita itu waktu itu kalau nggak salah 200.000. Zaman itu baru TVRI aja. Baru TVRI aja. Betul. Jadi dunia dalam berita itu waduh, Wah, itu keren. berita yang ditunggu-tunggu. Prime time. Ya. Betul. Ya. Ternyata akhirnya ketika pameran aku sedang persiapan masang lukisan, itu tiba-tiba ada utusan dari Pak Fuad. Mas Dibyo, mohon maaf, Bapak tidak bisa membuka pameran Mas Dibyo, tetapi ada titipan cek dari Pak Fuad. Nah, terus yang buka pameran saya nanti. Pak Fuad sudah menyampaikan ke Pak Susilo Sudarman untuk mewakili beliau tidak bisa membuka pameran Mas Dibyo. Kalau tidak salah itu kan juga pejabat ya Pak Susilo itu? Menteri. Menteri juga. Susilo Sudarman. Kemudian jam 4 sore kalau nggak salah itu ada utusan dari Pak Susilo Sudarman. Mas Dibyo mohon maaf, Bapak tidak bisa membuka, tetapi Bapak mau hadir meskipun tidak dalam pembukaan. Nah terus untuk pembukaan pameran Mas Dibyo, Pak siapa yang mau? Susilo Sudarman ini tadi sudah menyuruh Pak Saleh Cakra Awijaya. Waktu itu Dirjen Kebudayaan. Pak Saleh Cakra Awijaya. Nah, akhirnya yang membuka Pak Saleh Cakra Awijaya. Ternyata pameran dapat 3 hari itu ada utusan dari Pak Susilo Sudarman itu tadi. Saya disuruh memilihkan lukisan apapun, pokoknya Pak Susilo Sudarman itu ngambil 3 biji. Gitu. Udah akhirnya saya ini jadi di Pak Edwin 2, Pak Fuad 2, Pak Susilo Sudarman 3 biji. Jadi oke banget waktu itu. Kemudian ternyata ini berentek ke yang lain. Kebetulan di depan Balai Buddha itu ada rumah sakit bersalin kalau nggak salah. Nah, itu datang ke pameran dan membeli. Akhirnya pada hari kelima pameran itu sudah tidak ada lukisan. Pak Nasar datang. Laku semua itu? Laku semua. Iya. Pak Nasar datang. Dan itu lukisan mencari pameran. Udah laku. Lah gue kayak seniman mau pedagang gue. Meskipun laku tuh nggak begini caranya. Beri kesempatan yang lain untuk melihat lukisanmu kayak opo sampai pameran selesai baru lukisan diantar. Lah aku orang ngerti Jakarta tuh Pak. Aku tuh ngambil praktisnya karena beliau mau mengambil, ya udah hari itu juga tak diantar turunkan, gitu. Diambil gitu loh. Iya. Seperti itu. Iya. Akhirnya setelah itu rada heboh, suaranya heboh tuh tentang lukisan Mas Dibyo itu, laku itu. Kemudian sebelum pulang aku ke Pak Hamzat, Pak tahun ini ada waktu pameran lagi kapan? Tahun yang sama itu. Oh November Mas, gitu. Oke lah November. Waktu itu kan Maret, kemudian dikasih November, gitu. November. Kemudian pameran November sukses juga. Akhirnya terdengarlah telinga Bu Marta Gunawan, pemilik galeri Mondekor. Ya. Ini unik lagi. Waktu itu pertama kali aku naik pesawat, ya, itu
pameran kedua itu setelah bisa dikatakan sukses dalam penjualan, tapi tidak sesukses pertama sih, tapi cukup mengagetkan gitu loh. Akhirnya aku naik pesawat ke Surabaya. Naik pesawat Surabaya, jajarku ke wong ayu. Terus gimana? Jajarku ke wong ayu. Terus beliaunya ini cerita, Mas, ini kalau saya perhatikan kok kayaknya seniman gitu. Saya pelukis, Bu. Dari mana? Surabaya. Kenal nggak sama Mas Dibyo? Kaget aku. Teman saya, Bu. Teman saya, Bu. Saya pengen ketemu Mas Dibyo. Waduh, itu pamerannya di Jakarta kemarin sukses. Gitu. Kemudian begitu sampai bandara, Mas, kita ngopi dulu ya, gitu. Sambil nunggu mobil jemputan, mobil bandara sih. Kemudian ketika ngopi itulah kemudian aku, Bu, mohon maaf Mas Dibyo saya ini. Akhirnya di situ terjadi deal, Mas Dibyo mau nggak pameran di galeri saya? Siap, Bu, kapan? Gitu. Itu dengan Bu Marta ya, belum tahu Mas Dibyo, baru tahu namanya ya? Baru tahu namanya. Kemudian Mas ya, 91 ya pameran di tempat saya. Baik, Bu, siap. Gitu. Kapan Mas bisa ke galeri? Kemudian aku dikasih kartu nama. Nah, pada waktu yang lain aku ke galeri, ternyata 3 lantai. Iya. 3 lantai. Mas Dibyo bisa pakai 1 lantai, 2 lantai, gitu. 3 tak pakai semua, Bu, gitu. Aku memang produktivitasku luar biasa waktu itu. Apalagi saat itu salah satu galeri yang kuat itu, iya, Mondekor yang kuat. itu. Iya. Sama Edwin Mondekor iya. sama Edwin itu galeri terbesar. Kemudian ternyata aku sanggup mengisi 3 lantai. 99 karya. Itu. Oh iya, perlu dicatat bahwa ketika pameran tunggal pertama, aku membawa 33 karya. Apa alasannya? Naluriku mengatakan bahwa 33 itu satu siklus zikir. Jadi harapan saya, orang yang masuk ke ruang pameran itu melihat lukisan 1 sampai terakhir dan dia keluar tuh berarti ya, itu zikir untuk saya. Ya, semoga harapanku pameranku bisa memberi hal positif lah, memberi manfaat positif. Itu waktu itu naluri aja. Naluri aja, aku kan berjalan toko naluri. Iya. Itu. Nggak mikir. Sama sekali. Menaluri. Sama sekali. Tapi keren ya, 33 ternyata ada konsep zikir di baliknya. Betul, zikir itu. Kemudian di Mondekor 99, ini zikir sempurna kan. Wah, itu. Itu asma Allah itu, asma husna. Iya. Kemudian yang buka Pak Puger sama Mang Rahman. Iya, yang buka Pak Puger sama Mang Rahman. Di luar dugaan pembukaan tuh laku 72 biji dari 99 karya yang saya pamerkan. Ini pun mengagetkan Bu Marta. Baru kali ini aku memamerkan pelukis laku sekian banyak. Itu. Kemudian waktu itu Mas Dibyo kalau ada karya yang bagus kirim aja ke sini, nanti kita pameran lagi. Ternyata enek karya yang bagus tak kirim laku. Karya yang bagus tak kirim laku sampai akhirnya tahun 95 awal. Kemudian aku, Bu, kerjasama begini saya dapat duit banyak, tapi kapan saya pameran, Bu? Saya butuh eksis. Karena saya melukis tidak hanya sekedar itu yang saya inginkan, saya ingin lebih banyak orang yang mengenal saya. Sampai di sini aja lah kita kerjasama gitu. Akhirnya saya keluar dari tidak lagi kerjasama, tidak terikat dengan Bu Marta, meskipun sebenarnya ikatan itu tidak ada hitam di atas putih waktu itu, hanya komitmen aja. Akhirnya aku pameran di Hotel Hilton Surabaya. Nah, yang sekarang Sultan ya. Sultan. Itu. Setelah itu aku dihubungi yang namanya Ibu V. Ibu V itu kolektor yang sering kali beli kalau saya di
Wisma Seni dan ngorder saya. Mas Dibio ke rumah dong, ke Kebon Jeruk. Aku ke Kebon Jeruk. Ternyata Bu V ini istrinya Pak Sujono Farinata. Pak Sujono Farinata ini putranya Tongju. Tahu Tongju nggak? Kolektor besar Singapura. Itu. Dan ini pemilik Jayanti Group. Wah, itu salah satu konglomerat. Oke. Mas Dibio saya sponsori. Itu. Jayantinya itu? Yang sponsori Jayanti? Mas Dibio saya sponsori. Cari tempat pameran, jangan tanggung-tanggung. Saya digeludur Depdikbud. Itu. Waktu itu Depdikbud berganti nama menjadi Galeri Nasional. Itu yang pertama. Awalnya Wisma Seni. Maunya Wisma Seni Depdikbud kan, kemudian berubah menjadi Galeri Nasional. Ya. Jadi Galeri Nasional Indonesia itu pelukis pertama kali pameran tunggal yang Mas Dibio ini. Saat awal ya. Waktu itu kuratornya Pak Adi Piros, kemudian Pak F.X. Sutopo, kemudian Pak Jim Supangkat, kemudian dua lagi siapa itu? Lolos ternyata saya. Itu. Akhirnya saya dipamerkan Pak Sujono Farinata. Waktu itu masih Mbak Wati Murani yang mengelola itu. Ternyata pameran itu sukses juga. Sukses juga. Kemudian dari situ berlanjut menjadi semakin percaya diri sampai sekarang. Oke, kawan-kawan, ternyata kisahnya itu penuh dengan kejutan, tetapi juga penuh dengan intuisi yang betul-betul Mas Dibio bangun sedemikian rupa sampai dalam tanda kutip senekat itu, seyakin itu dia melakukan terobosan-terobosan, termasuk tadi kisah langsung menemui Fuad Hasan pada saat itu Menteri Orde Baru yang tidak mudah diterobos barisannya, tapi bagi seorang Mas Dibio itu langsung digedor pintunya dan sampai akhirnya akrab dengan beliau. Dan saya masih ingat kalau tidak salah tulisan Pak Fuad itu di katalog tipis kan waktu itu katalognya. Iya. Ini kalau dicari mungkin ada nih di sini. Dicari di sini ada. Ya, oke, kita teruskan. Mas Dibio ini akhir-akhir ini setelah perjalanan panjang dengan 40 lebih pameran, hampir 50 pameran tunggal, sekarang saatnya dia sudah mulai merintis pameran Go internasional di sebuah negara menjadi pusat kebudayaan pop yang di Asia bahkan sekarang cukup menjadi perhatian dunia. Nanti kita dengarkan kisahnya menembus barisan. Oke Mas Dibio, ini kisah Anda itu yang ternyata luar biasa dan penuh dengan inspirasi yang bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain. Jadi ternyata menjadi seniman itu jangan mudah menyerah, ya harus membangun etos. Tadi yang menarik kawan-kawan, awal dari dia membangun etos kesenimanannya itu, dia belajar dari dua sosok seniman senior di Surabaya. Pertama Amang Rahman dan kedua Oha Supono. Dan memang saya setuju dengan dua orang itu, karena dalam diri Amang kita belajar berpikir, merenung, berefleksi, berkontemplasi, itu memang Amang. Tapi dalam hal bagaimana memproduksi, lalu bagaimana sampai menjual karya, pameran, strategi dan sebagainya, itu memang pelukis seniman senior Surabaya yang patut dijadikan pembelajaran studi adalah Oha Supono. Dan dia memang saat itu sudah sukses, sudah secara ekonomi sudah paling bersinar di antara para senior saat itu. Dan ternyata diam-diam Mas Dibio mempelajari itu semua dan kemudian dia menyikapi lebih dahsyat lagi. Nah, kali ini episode yang terakhir dialog dengan beliau, kita dengarkan bagaimana upaya-upayanya Mas Dibio ini menembus ke level yang lebih luas lagi, keluar Indonesia, dalam hal ini kerjasama dengan sebuah galeri di Korea. Gimana nih bos ceritanya kok sampai dengan Korea setelah berdarah-darah di Indonesia? Gimana? Itu ceritanya berawal dari Bandung sebenarnya. Waktu aku pameran di The Peak, Pak Edi Sugiri. Itu
ketika Pak Edi Sugiri melihat pameran saya di WTC, Jalan Sudirman, Jakarta, Pak Edi Sugiri waktu itu Memang membawa... tempat itu kan tempat hokimu tuh. Oh. Yang BTC itu kan seringkali pameran di situ. Karena Pak Ismail Sofyan pun sangat respect sama saya dan setiap tahun saya harus mengisi pameran di situ dan pokoknya bulan Mei itu sejak 98 sampai 2006 itu bagian ke bulan Mei itu. Itu. Kemudian langganan tetap lah. Langganan tetap. Kemudian tahun 2006 itu saya ketemu Edi Sugiri. Edi Sugiri habis apa namanya tenis di lantai 20 itu. Mas Dibyo, lukisanmu menarik. Saya dapat lukisan kamu justru dari Singapura. Kamu mau nggak tak pamerkan di Bandung? Mau, Pak. Gitu. Pernah di Bandung pamer? Pernah, Pak, bareng-bareng di Braga, saya gitu. Waktu itu. Oke, pameran tetap saya ya di The Peak ya. Kapan kamu bisa ke tempat saya? Dikasih alamat aku, dikasih kartu nama. Begitu saya ke Bandung mau ke The Peak, dalam perjalanan saya mikir, waduh lah pameran dalannya kayak yang ini masa ilah aku gitu loh. Begitu sampai The Peak, tapi naluri saya tetap kuat bahwa harus tak tangkap kesempatan ini gitu. Kemudian pameran itu berlangsung kembali karena ini di area baru. 33 lukisan lagi saya bawa. Ternyata pameran di The Peak itu habis dan saya mendapat hampir 2 miliar itu bersih. Tahun berapa ya? Tahun 2006. 2006. Iya, 2006. Ya. Itu. Yang buka Pak. 2006 waktu itu memang sedang boom kedua memang atau tiga ya kan? Boom-boomnya seni lukis. Iya. Itu. Akhirnya gegerlah Bandung. Akhirnya ada yang protes. Pak Edi Sugiri itu yang diurusin kok orang luar, pelukis Bandung sendiri kemana gitu loh. Gitu. Dan dari pameran itu juga saya dipertemukan dengan kolektor yang paling banyak mengoleksi waktu itu. Waktu itu Pak Edi bilang gini, kamu lukisanmu berani nggak tak kasih harga 100 juta? Hah? Masuk laku Pak, tenang saja lah, percaya saya gitu. Jadi yang paling besar tuh 100 juta, yang lain yang biasanya 15 itu diangkat jadi 50. Ada yang 30, 50. Itu. Akhirnya dapat segitu banyak uang, ternyata yang paling banyak mengambil itu Hoan. Hoan. Akhirnya sama Hoan aku dibikinkan tempat untuk berkarya. Kemudian, kamu nggak pengen rumah di Bandung? Pengen lah gitu. Akhirnya saya diambilkan rumah di Batu Nunggal. Diambilkan rumah di Batu Nunggal. Ternyata istriku tak ajak pindah ke sana, nggak mau. Padahal kalau mau istriku juga bisa mengajar di sekolahan yang Hoan dirikan di Jalan Ayani. Itu. Akhirnya daripada jauh-jauh, aku disuruh melukis di ruko itu. Hoan tuh membeli 3 ruko, dijebol tuh untuk isi lukisanku. Itu. Jalan Ayani ya? Di rukonya? Holis. Holis, di Holis. Itu. Kemudian, dan lukisan itu tidak untuk diperjualbelikan, untuk koleksi dia sendiri. Itu. Nah, kemudian dari situ, waktu itu aku tergoda nyalon bupati. Tapi sakjane, ya. Tapi sebenarnya itu bukan niat saya. Karena di desa saya ada seorang Sumardiono sahabatku dan bapaknya sahabat bapak saya nyalon bupati. Mas, kalau jenengan sing nyalon, aku siap jadi ketua umum tim sukses. Gitu. Oke Mas Tep. Mas Mardiono ini percaya sama saya. Nah, tapi Mas Mardiono posisinya di Jakarta. Sehingga yang sosialisasi ke desa-desa di Pacitan dari 12 kecamatan dan 105 desa ini aku
yang keliling terus untuk mensosialisasikan Mardiono. Akhirnya masyarakat itu lebih ngerti aku. Namanya Mardiono nggak asing, tapi orangnya siapa Mas DP yang masyarakat tahu gitu loh. Akhirnya menjelang pendaftaran itu Mas Mardiono tiba-tiba sakit dan harus cuci darah. Akhirnya dia gagal untuk maju lah, sementara tim sudah bekerja keras kan. Akhirnya tim minta Mas Dibyo mengganti Mas Mardiono gitu loh. Oh, itu tuh kisahnya ternyata. Iya. Jadi ganti calon awalnya itu. Betul. Mengganti calon awalnya itu. Akhirnya aku mencari wakil, dapat Sugeng Prananto. Gitu loh. Sampai pada visi misi. Ternyata visi misi saya pembacaan terbaik. Karena waktu itu aku kan pelukis, aku sudah tawarkan ke masyarakat pendukung saya. Kamu yang dukung aku loh ya. Kalau aku nanti jadi, Pacitan ini bagi aku kanvas. Ketika aku bekerja, yang lain nggak bisa ikut campur. Taunya hasil akhir, kalau jelek dikritik, kalau baik diam. Itu saya. Akhirnya, dan aku tidak mau potong rambut itu waktu itu. Dan aku tetap berkarya, pengen pameran, saya pameran meskipun saya bupati kalau jadi. Itu. Kayak entus dalang. Iya, ternyata tidak masalah ini. Pendukung muda luar biasa senengnya. Itu. Akhirnya sampai pada visi misi, ternyata visi misiku, pembaca visi misi terbaik saya. Visi misiku itu karena aku pelukis, ya otomatis sisi budaya yang tak angkat. Aku punya program, nanti setiap kecamatan, 12 kecamatan ini, camat wajib membuat rumah inventaris untuk seniman. Yang mana rumah inventaris ini nanti saya tawarkan kepada seniman se-Indonesia yang punya prestasi, yang mau hidup di Pacitan, dan saya gratiskan listrik, air, dan masih saya gaji tiap bulan. Tetapi dengan catatan yang saya minta, seniman yang siap tinggal di Pacitan harus memberi didikan kepada masyarakat, pemuda, masyarakat setempat. Nanti setiap hari jadi Pacitan tak tagih. Hasilnya bagaimana? Nanti di pusat kota tak bikin gedung kesenian cukup representatif. Waktu gitu program saya itu. Jadi untuk menghindari anak muda itu transmigrasi atau pergi ke Malaysia atau apa, aku tempatkan seniman yang punya prestasi di seluruh Indonesia, yang mau tinggal di Pacitan, tinggal di rumah dinas, di rumah inventaris, listrik gratis, air gratis, masih tak gaji. Itu. Ternyata dalam perjalanannya, aku ketika nyalon kan nggak pamit istriku. Ya itu mungkin. Udah dapat restu. Iya, nggak. Tiba-tiba istriku, Mas, kok sering yang Pacitan apa sih? Mas Mardiono, jadi Mas Mardiono sakit. Aku itu kan ganteni. Hah? Kok terus nih? Gitu. Ketika istriku meninggi ngomongnya, waduh berarti nggak dapat restu gitu kok, pendampingku gitu. Akhirnya aku mengundurkan diri. Ketika mengundurkan diri, dalam situasi tabung aku sudah habis. 2009, 2010 ini dalam 2 tahun aku tidak berkarya, tidak pameran. Hanya urusan itu tadi. Hanya urusan ini tadi. Akhirnya itu masih plus dapat kucuran dana dari Bank Mandiri, karena kebetulan waktu itu saya mendapat jalur tol dari Bank Mandiri karena ada Pak Trisna Chandra, pemilik Apsari Galeri ini adalah kalau nggak salah ketua bagian kredit. Nah, beliau kirim telepon ke Mandiri Tuban supaya Mas Dibyo diberi kucuran dana. Tabungan entek, pinjaman di bank, akhirnya aku rasa balekno. Rumah mau disita karena jaminannya kan rumah. Hah? Bukan, yang di Karangindah sudah, yang di Puri masih ada. Akhirnya istriku tidak berani pulang.
Karena 3 bulan tidak bisa ngangsur padahal cuma bunganya. Sampai 5 bulan, 6 bulan, ya, ada itu tadi ancaman mau dilelang rumah itu. Akhirnya saya ke Bandung lagi, ketemu Edi Sugiri lagi. Edi Sugiri rasanya tahu bahwa aku punya masalah. Edi Sugiri pemilik Bank Bali dulu juga. Kemudian dia cerita tentang masa dia jatuh terpuruk, akhirnya bisa sampai bangun lagi. Bangun dan asetnya miliaran itu menginspirasi saya. Kemudian Pak Edi, ketika aku melukis kembali kan, Pak Edi, kalau saya pameran di Jakartanya di mana? Gini, tak kasih memo, temui Pak Abu Rizal Bakri. Itu. Langsung Abu Rizal ya? Iya, Abu Rizal Bakri. Mas Tibio ke Bakri Tower. Gitu. Akhirnya saya ke Bakri Tower. Dapat jadwal pameran 1 bulan pameran itu. Di Bakri Tower pameran ke-38. Pameran ke-38, pameran tanggal 38. Saya membawa cukup banyak itu karya. Kemudian di luar dugaan saya, Nur Suhud, teman SMA saya, itu kan orang PDIP. Dep, saya buka sono, durung ya Mas. Buka Mas Pram mari, Pramono Anung. Waduh lah, alamatnya sesok nyang anu DPR. Yang ruangku terus tak terkenyang Mas Pramono Anung. Akhirnya saya ke Mas Pramono Anung. Pembukaan Mas Pramono Anung mengajak temannya diantara Herman Heri. Waktu pembukaan Mas Pramono Anung bilang, saya membuka pameran Mas Tibio sekalian menjadi pembeli pertamanya. Iya, dia kolektor kan? Iya. Kemudian ternyata Herman Heri nggak mau kalah. Dia keliling tanpa banyak ngomong, dia keliling satu-satu. Akhirnya mau pulang dia menyerahkan nomornya. Mas, ini untuk saya, ini kartu nama saya diantar nanti. Gitu. Waktu itu ono Kusindarto, karo si Palguno, Toris Mahendra. Toris Mahendra waktu pameran itu. Kemudian karena nomor salah satunya itu yang 1 miliar. Gitu. Mas Kos, iki yang sing 1 miliar laku Mas, jadi laku dibeli. Aku pulang mau naik pesawat sawatan. Yang Mas Kusindarto bilang gitu. Kusindarto, oke Mas tak dukung. Gitu. Ternyata sampai pameran berakhir, Herman Heri belum saya tak hubungi. Ternyata dia di Los Angeles. Begitu Herman Heri pulang, bisa komunikasi lagi, Mas, lukis aku udah diantar. Loh, lah saya belum jelas deal semuanya atau enggak, aku gitu. Lu tak ambil semua itu, kirim aja. Tak kirim. Nah, karena janjiku kalau Mas Kusindarto deal selama pameran, aku aman tidak jadi naik pesawat dengan sawatan karena dealnya pameran udah selesai. Diselamatkan. Nah, dari pameran inilah kemudian tanggungan saya selama 2 tahun tertutup. Itu. Sudah enggak punya hutang bank lagi. Udah enggak punya hutang lagi. Aku begitu sampai rumah, Bu, kabar bahagia, Bu. Apa Mas? Utangnya bakal tertutup. Aku untuk oke banget pameran ini. Wah, nangis istriku. Udah tak tutup waktu jebret. Wes ora ditanggungan kan. Kemudian mulai pameran ke-41 masih tetap di Bakri karena ketika pameranku pertama sukses, pihak Bakri memberi tempat
setiap tahun juga untuk saya. Kalau Mas Dipyo mau pameran setiap tahun di sini silahkan. Mau ngajak siapa? Kalau atas nama Mas Dipyo, oke. Itu. Akhirnya mulai pameran tunggal ke-41 kalau nggak salah itu ada salah satu orang dari asosiasi asosiasi pengusaha Korea Selatan di Jakarta. Itu begitu sama keliling lihat lukisan saya, belum beli tapi kemudian tahun berikutnya pameran ke-42 orang itu datang lagi tapi sudah membawa 3 teman. Belum beli juga. Kemudian pameran tunggal ke-42 mereka datang lagi membawa teman lebih banyak. Gongnya ketika aku pameran di Galeri Nasional bulan Januari 2018. Belum lama ternyata. Belum lama. Mereka datang ke galeri itu melihat lukisan yang saya pamerkan, kaget ternyata ono jenenge apa? Molimo barang itu. Iya. Itu. Akhirnya saat itu juga saya ditantang. Molimo waktu itu ikut pameran, dipamerkan di situ. Di Galeri Nasional. Okay. Kemudian Mas Dipyo kalau pameran di Korea Selatan mau nggak? Oh, tanpa pikir panjang waktu itu kalau ada tantangan pantang menolak, siap. Gitu. 2018 ya? 2018. Itu kan pamerannya Januari. Iya. Kemudian kapan Mas Dipyo siap pameran di Korea? Kemudian aku mikir September tanggal 7 aku milih hari kelahiran saya. Di tahun 2018. Oh, okay. Cepet banget ya. Iya, wani aku Gila. setengah edan. Gak setengah edan berarti. Terus akhirnya begitu sampai di Korea aku ditunjukin ini galeri untuk Mas Dipyo nanti pameran, pemiliknya ini Mr. Kim. Ini namanya galeri nama Yunin Galeri. Di kota Jeju, Korea Selatan. Korea Selatan. Ternyata di luar dugaan saya. Rencana pameran tanggal 7 sampai tanggal 25. Jadi pembukaan itu ya sekalian merayakan hari ulang tahun saya. Malah seorang dokter Kim Seyep, pemilik rumah sakit kecantikan yang sangat terkenal di dunia itu menyumbang lagu khusus untuk pembukaan pameran saya di galeri itu. Dan beliau membeli lebih dari 10 biji. Bayangkan itu. Hari pertama pembukaan, hari kedua mulai ada berita di koran nasional Korea Selatan, hari kedua disusul media yang lain, hari keempat lukisan sudah pindah tangan semua. Habis sih? Habis, nggak bawa pulang saya. Iya. Kemudian sama pihak manajemen, saya dikenalkan pelukis-pelukis senior Korea, bahkan dikenalkan ke kampus seni rupa Korea, dan saya disuruh bercerita di situ tentang perjalanan saya di depan para mahasiswa dan juga dosen. Itu. Ternyata bahasa tidak menjadi kendala karena ketika aku ngomong dengan bahasaku, mereka pakai ini, yang keluar di sini bahasa mereka. Begitu juga mereka, ketika mereka bicara yang saya dengar bahasa Indonesia. Jadi gayeng ae, itulah aku ngomong sapa onoe perjalananku dan sikapku. Ternyata dari itu memantik simpati dari dosen namanya Chong Bu Bom. Itu dosen senior dan tokoh watercolor Korea yang sangat terkenal di Korea dan Cina, Jepang juga. Karya beliau juga sudah dikoleksi oleh beberapa museum beberapa negara. Akhirnya
beliau pengen sekali pameran sama saya. Dan pelukis-pelukis senior yang lain pengen sekali pameran berdua dengan saya. Akhirnya pihak manajemen sudah menata itu. Jadi pameran Mas Dibio nanti setelah ini di Sun Gallery, setelah dari Sun Gallery nanti ke Kukje Gallery yang di Busan, setelah itu nanti ke Insa Art Gallery, kemudian nanti Mas Dibio kami bawa ke beberapa negara di Asia Tenggara. Atas sponsor Korea malah ya? Korea. Kemudian dari situ saya dikenalkan Mr. Kim Byung-soo. Pemilik galeri terbesar di Seoul. Yang beliau ini pelukis Korea tidak bisa menemui, sulit sekali. Presiden Korea aja untuk menemui beliau harus ada janji jadwal sebelumnya. Itu ternyata tertarik dengan karakter saya, kejujuran saya, kemudian berita tentang karya saya di Yudin kemarin, gitu. Dan ternyata Kim Byung-soo ini kolektor ranking 30 dunia. Dan galeri Kukje ini tahun 78 pernah memamerkan tunggal Michael Basquiat. Ya, Michael Basquiat ya. Dan ternyata koleksinya Mr. Kim Byung-soo itu ya Picasso, ya Michael Basquiat punya 6 biji dia gede-gede. Dan ya pokoknya old master dunia lah itu. Ya, yang membuat saya heran, tak ajak ke Tuban lu Buddha, tak tantang yang Tuban. Iya, ke studio saya. Padahal pelukis Korea Dewa untuk ketemu sudah setengah mati. Kolektor ranking 30 dunia. Iya. Datang ke Tuban. Iya. Akhirnya tak jemput sama istriku ke Soekarno-Hatta, Jakarta. Kemudian pagi-pagi dari Soekarno-Hatta ke Surabaya, dari Surabaya ke Tuban naik mobil saya sampai Tuban. Tapi sebelum aku berangkat, sebelum aku menjemput, iki gendeng pikir aku iki. Jadi aku sewa ballroom di Tuban Resort, hotel terbaik di Tuban itu. Itu lukisanku mau 5 tak geberono. Di samping lukisan yang lain, Mr. Kim Byung-soo tak inapkan di resort ini. Harapan saya tak mau kejutan kan, ketika dia istirahat, pagi mau sarapan, masuk ke ballroom dulu gitu loh. Kaget dia, wah edan gitu, jadi melihat mengatakan saya itu manusia gila gitu loh. Tidak ada di Korea pelukis seperti kamu, gitu loh. Ketika tak jak ke rumah, dia kaget lagi karena melihat monokrom saya ternyata sangat suka dia. Itu dia bilang bahwa capek saya terobati. Kamu mau nggak saya manajemen nih? Saya punya banyak galeri, Kukje Gallery itu di beberapa negara, termasuk Tina Gallery di New York. Nanti kalau misalnya kamu pameran di sini sukses, tak bawa ke New York pameran tunggal di sana. Itu. Kemudian semua sudah tertata, kemudian saya pameran dengan Chong Woo Pom di Jakarta, di Bagri. Pembukaan malamnya sesuk lockdown. Waktu Iya, itu. betul. Itu akhirnya wah jadi kacau balau. Transaksi yang semula waktu pembukaan sudah terjadi, akhirnya jadi kacau balau karena pengusaha Korea yang tinggal di Jakarta banyak yang pulang. Ya. Itu. Wah, akhirnya sepi. Lukisannya Chong Woo Pom itu sampai hari ini masih saya kumpulkan di rumah. Karena untuk mengirim pesannya juga sangat sulit waktu itu. Iya. Itu sampai hari ini masih di rumah. Dan kemudian berita terakhir yang saya terima, Mas Dibio atas prakarsa Mr. Kim Byung-soo, beliau meminta kepada pemerintah Korea Selatan untuk membuatkan studio Mas Dibio dan galeri di Jeju, di Pulau Jeju. Tanahnya tanah saya, gitu. Tanah Kim. Manajemen ini si Kang. Oh, si Kang. Yang mengajak saya Kang namanya. Dia punya tanah cukup lebar. Kemudian
dia minta kepada pemerintah untuk dibuat studio studio dan galeri saya. Dan di sini saya merupakan pelukis luar Korea Selatan yang kedua yang dibuatkan studio di sana. Yang pertama Feng Xingxi, itu yang berbadan letter. Itu. Nah, ini sedang dalam proses pembangunan. Diperkirakan bulan Februari, Maret nanti saya sudah berstudio di sana. Jadi di Jeju ada studio Mas Dipyo dengan 2022, sahabat. Saya akan menggali terus cerita Mas Dipyo yang luar biasa ini. Tetapi tunggu, episode kita ini cukup sekian dulu. Nanti saya sudah janjian ingin menyambung ini di Tuban, di studionya dia. Mantap sekali. Nah, itu. Jadi biar ada suasana lain. Tidak hanya di studio saya, tapi gantian di studio beliau. Untuk mengorek pengalaman dia mempersiapkan diri tidak menjadi warga negara kan? Oh, enggak lah. Enggak lah. Menjadi pelukis profesional, tetapi sudah merambah ke negara Korea, dan akhirnya juga nanti akan ada manajemen yang berikutnya untuk sampai ke New York, karena memang yang memiliki ini adalah orang punya jaringan global. Dan Mr. Kim Byung-soo sudah saya kenalkan Mas Pustanto. Jadi sebelum balik ke Korea saya ajak ke Galeri Nasional dulu waktu itu. Iya. Ya, sip. Ceritanya luar biasa. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren. Semangat. Semangat. Siap. Yep.